warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita betul-betul bersyukur kepada Allah SWT, memuji Allah SWT, memuji Allah SWT atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah ini yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini sebagai manusia yang beriman kepada Allah, sebagai manusia yang telah dikasih hidayah kepada agama Allah, agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya keagungan nikmat ini, kehebatan nikmat ini, nikmat iman dan Islam, sebelum kita sampai di akhirat. Kalaupun diperdengarkan bayan berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, kita tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya keagungan nikmat ini. Ini nikmat yang begitu agung sekali. Kita akan merasakan keagungan nikmat ini dimulaikan Allah Ta'ala kalau kita sampai di akhirat, ketika orang-orang iman digiring ke surga dan ketika orang-orang yang tidak beriman digiring ke neraka. Akan terasa bagaimana kehebatan iman pada waktu itu. Namuliakan Allah SWT, sehingga orang-orang yang di neraka pada waktu itu berharap-harap, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu mu'minin. Orang-orang kafir yang di neraka berharap-harap, alangkah beruntungnya dulu kalau saya menjadi orang yang beriman. Namuliakan Allah SWT, kita akan merasakan bagaimana kemuliaan dan keagungan iman ketika orang-orang beriman diizinkan untuk menghadap langsung kepada Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka bahwasanya Allah telah ridha kepada mereka dan tidak akan marah selama-lamanya. Namuliakan Allah Ta'ala, kita akan merasakan keagungan iman. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika kita melihat wajah-wajah orang beriman berseri-seri karena melihat wajah Allah SWT, melihat zat Allah SWT yang tidak bisa dibayangkan kehebatannya, keagungannya, keindahannya. Namuliakan Allah SWT, maka kita ini harus lagi dan lagi merenungi nikmat ini. Nah, syaitan usaha supaya kita tidak mensyukuri nikmat ini, sehingga nikmat ini kalau sudah tidak disyukuri, seperti binatang sudah tidak ada talinya, sehingga kapan saja bisa lepas, bisa hilang.
Maka alangkah indahnya kalau majlis-majlis kita ini kita isi dengan mensyukuri nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita. Satu hari baginda Nabi telah masuk di Masjid Nabawi, melihat para sahabat membuat satu halqah. Kenapa kamu duduk-duduk di sini? Apa yang dibicarakan? Maka para sahabat mengatakan, kami sedang memuji-muji Allah atas karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah memberikan kepada kita hidayah, kepada iman, kepada Islam. Maka baginda Nabi mengatakan yang mafhumnya, Allah sangat mencintai majlis ini. Maka bagaimana memuliakan Allah SWT? Majlis-majlis kita ini kita isi dengan memuji-muji Allah SWT atas karunia iman, atas karunia Islam. Memuji-muji Allah SWT karena Allah telah memilih kita menjadi umat yang mulia baginda Muhammad SAW. Ini satu keistimewaan yang luar biasa. Kita nanti di akhirat akan melihat bagaimana kemuliaannya menjadi umat ini. Kemuliaan punya hubungan dengan baginda Muhammad SAW. Ketika para nabi semua sudah kebingungan, maka semuanya perlu kepada syafaatnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Surga diharamkan untuk seluruh nabi sebelum dimasuki oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Dan surga diharamkan untuk seluruh umat sebelum surga dimasuki oleh umat yang mulia baginda Muhammad SAW. Memuliakan Allah SWT. Kita ini punya hubungan dengan baginda Nabi SAW ini. Di dalamnya itu ada anugerah-anugerah, di dalamnya ada nikmat-nikmat, karunia-karunia yang tidak ada hitungannya. Memuliakan Allah SWT. Sebetulnya kita ini lemah. Sebetulnya kita ini tidak ada nilainya. Tetapi memuliakan Allah Ta'ala karena kita ini menjadi umatnya baginda Muhammad SAW, menjadi sangat bernilai, sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih banyak lagi nikmat-nikmat yang banyak sekali yang harus kita syukuri. Di antara adalah nikmat umur ini semuanya. Sampai sekarang kita masih dikasih umur oleh Allah SWT, di mana umur ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal. Memuliakan Allah SWT. Kalau kita melihat ada orang keluar dari rumah membawa uang satu koper, ratusan ribu semua, kemudian uang tadi dibuang di tempat sampah atau dibakar di tempat sampah, kira-kira bagaimana? Pasti kita ini merasa heran, sangat-sangat heran. Ini orang sudah gila betul. Bagaimana uang sekian banyak dibuang, dibakar, disia-siakan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebetulnya umur itu lebih mahal lagi melebihi uang. Karena umur ini 1 menit saja kalau digunakan untuk taat kepada Allah SWT, bisa untuk membeli surga, membeli kerajaan yang kekal abadi, memberi istana-istana dari emas, dari intan. Maka orang yang menyia-nyiakan umurnya betul-betul orang yang tidak tahu diri, tidak tahu menghargai nikmat. Umur ini mahal sekali. Kalau umur ini sudah habis, walaupun seluruh dunia berkumpul untuk menambah 1 detik aja tidak mampu mereka.
Maka sudah mulai kita syukuri nikmat umur ini. Jangan kita buang-buang umur kita dalam hal yang tidak ada gunanya. Apalagi kepada hal-hal yang membahayakan kita. Namuliakan Allah SWT. Orang sudah umur tua, Israel sudah mengintainya dari belakang. Kuburnya sudah hampir dikeduk. Catatan-catatan amal ditulis oleh para malaikat. Kemudian dibuang-buang umurnya untuk nonton TV umumnya. Masya Allah. Alangkah mengerikan mereka. Alangkah buruknya pemandangan itu. Orang yang akan masuk kubur, orang yang amalnya dicatat siang dan malam oleh para malaikat, orang yang umurnya sudah dibatas yang akan ditambah lagi, orang yang menghadapi surga, menghadapi neraka, kemudian umurnya dibuang-buang. Umur ini mahal sekali. Memuliakan Allah SWT. Bagaimana umpamanya memuliakan Allah Ta'ala? Kita ini sudah tahu surga, sudah tahu neraka, melihat sendiri, sudah melihat kerajaan langit, tahu surga, tahu neraka. Bagaimana nilai-nilai amal di sana? Bagaimana bahayanya maksiat di sana? Setelah itu dimulaikan Allah Ta'ala, kita diizinkan kembali ke dunia. Sudah, kamu sudah tahu tentang surga ini, kamu tahu tentang neraka ini, kamu tahu tentang sirat ini, kamu tahu nih akhirat ini. Setelah itu kita diizinkan kembali ke dunia. Kira-kira apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita buat kira-kira? Pasti semulaikan Allah Ta'ala, kita tidak rela kalau ada umur kita, walaupun cuma 1 hari, walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma 1 detik, yang tidak digunakan untuk amal. Dan amal itu macam-macam. Maka tentu kalau kita ini semulaikan Allah Ta'ala, tahu umur kita ini terbatas, pasti kita akan milih amal yang paling menguntungkan kita. Amal yang paling menguntungkan kita. Apa itu amal yang paling menguntungkan? Itulah amal yang dipilih oleh yang mulia baginda Muhammad SAW, yang dipilihkan oleh Allah untuk yang mulia baginda Muhammad SAW. Baginda Nabi ini sudah melihat surga sendiri langsung, melihat neraka sendiri langsung, menghadap Allah langsung, mendengar firman Allah langsung, berteman dengan para malaikat tiap hari. Kemudian setelah itu malaikat, apa yang beliau buat? Dihabiskan umurnya, siangnya, malamnya dalam usaha agama. Usaha bagaimana beliau mengamalkan agama, dan usaha bagaimana umat mengamalkan agama. Inilah kerja Nabi SAW. Untuk inilah dihabiskan pikirnya, dihabiskan hartanya, dihabiskan kekuatannya, dihabiskan air matanya, tenaganya, semuanya dihabiskan untuk bisa mengamalkan agama, dan bagaimana umat mengamalkan agama. Memuliakan Allah Ta'ala, karena kalau kita usaha agama, kita mati, maka amalan-amalan masih diteruskan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita, sehingga amalan kita ini tidak habis. Kita akan terus mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Memuliakan Allah SWT. Umat Islam tidak hanya begini saja. Umat Islam itu masih akan bangkit lagi. Menjelang hari kiamat umat Islam akan bersatu lagi.
mana nanti akan datang satu masa di dunia ini tidak ada agama selain Islam. Habis semua orang-orang kafir akan dihancurkan oleh Allah SWT. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam menjelang kiamat, akan datang masa itu. Memuliakan Allah SWT. Nggak tahu kita apa sampai ke masa itu atau tidak. Tetapi kalau kita ini memulai kerja-kerja agama sekarang, maka bila masa itu datang, kita akan dapat pahalanya juga. Kenapa kita sekarang sholat? Kenapa kita sekarang ini dakwah? Kenapa sekarang kita ini taklim wa ta'alum? Ini barokahnya kerja-kerja orang-orang sebelum kita. Kerjanya para masyayikh kita, kerjanya Syekh Ilyas, kerjanya Wali Songo, kerjanya para sahabat, kerja yang mulia baginda Muhammad SAW. Berkat kerja-kerjanya orang dululah kita bisa amal agama dan memperjuangkan agama. Maka setiap kita mengamalkan agama, memperjuangkan agama, maka orang-orang yang sebelum kita, yang berjuang sebelum kita, mereka dapat pahalanya, mereka dapat barokahnya, mereka akan tersenyum-senyum di kuburnya. Namun Allah Ta'ala, begitu juga kalau kita ini berjuang sekarang ini, maka perjuangan kita akan diteruskan orang-orang setelah kita, maka kita pun akan dapat pahalanya. Sampai manusia yang terakhir yang berjuang menjelang kiamat, yang mengamalkan agama menjelang kiamat, kita dapat pahalanya. Karena kita telah memulai, kita ikut memulai, kita ikut menyambung kerja yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kita ini syukur. Kita ini dikenalkan oleh Allah dengan usaha syukur. Betul-betul syukur. Nikmat yang besar. Kalau kita dikasih umur seperti umurnya Nabi Nuh pun tidak cukup untuk mensyukuri nikmat ini. Karena begitu besar. Memuliakan Allah SWT. Karena nikmat ini nikmat besar, maka kalau kita syukuri, pahala syukurnya juga sangat besar. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan, kalau orang itu mengatakan alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, maka para malaikat ini menulis pahalanya 1 tahun penuh belum cukup waktunya. 1 tahun penuh untuk menulis pahalanya. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Memuliakan Allah SWT. Mari kita duduk sama-sama di sini untuk mensyukuri nikmat ini pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan iman kita ini, dan menjaga iman kita dan meningkatkan iman kita. Inilah yang kita pikirkan sekarang. Dan inilah yang dulu dipikirkan oleh para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah. Itu aja yang dipikirkan. Bagaimana iman ini tetap istiqomah dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Dan bagaimana iman ini meningkat. Kita jangan puas dengan iman yang ada dalam hati kita sekarang. Karena tingkatan-tingkatan iman itu nggak ada habis-habisnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Alaihissalam, kalau imannya seluruh umat ini ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar lebih berat lagi. Jadi sudah mulakan Allah SWT. Iman ini tingkatannya ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Kalau imannya seluruh umat, termasuk imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ditambah lagi dengan imannya umat-umat yang terdahulu, dibandingkan dengan umatnya, dengan imannya seorang Nabi, Nabi Adam alaihissalam umatnya, maka imannya Nabi itu lebih tinggi lagi. Kalau imannya seluruh umat, umat sekarang, umat dahulu, ditambah lagi dengan imannya seluruh Nabi, ditambah lagi dengan imannya seluruh malaikat,
dibandingkan dengan imannya yang mulia baginda Muhammad SAW, maka imannya baginda Nabi lebih besar lagi. Maka bagaimana tingkatan iman yang mulia? Maka kita jangan puas dengan iman yang ada ini. Oleh karena itulah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maknanya tingkatkan iman kamu. Hai orang yang beriman, tingkatkan iman kamu. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti derajatnya orang di akhirat menurut imannya. Imannya tambah tinggi, maka derajatnya akan tambah tinggi lagi. Maka bagaimana Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga iman dan meningkatkan iman? Maka yang pertama Subhanahu wa ta'ala kita berbanyak mendengarkan dan berbicara mengenai kalimat iman. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak pembicaraan mengenai kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Kita ucapkan, kita dengarkan, dan kita renungi kalimat ini. Kita ucapkan, kita dengarkan, kita renungi lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ini diantara cara untuk meningkatkan iman kita. Tidak cukup satu kali. Aksiru, perbanyak, sebanyak-banyak. Diucapkan, didengarkan. Mengucapkan kalimat iman ini mulaikan penting sekali. Maka baginda Nabi SAW dakwahnya yang pertama, bukan beliau mengatakan berimanlah, tidak, ucapkan kalimat iman. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan, suruh mengatakan. Katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan sukses. Nabi tidak mengatakan yakini la ilaha illallah kamu akan sukses. Tapi pertama katakan. Oleh karena itulah para ulama mengatakan perkataan itu penting. Apa yang diucapkan oleh seseorang itu akan mempengaruhi isi hatinya. Kalau perkataannya perkataan yang benar, maka isi hatinya itu akan jadi perkara-perkara yang benar. Tapi kalau perkataannya perkataan yang keliru, maka isi hatinya pun akan jadi keliru pula. Maka belajar iman itu pertama kali dengan mengucapkan kalimat iman. Diulang-ulang lagi dan diulang-ulang lagi. La ilaha illallah. Dan direnungi. Selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Karena yang selain Allah itu makhluk. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Makhluk itu hakikatnya tidak ada. Makhluk itu hanya diadakan oleh penciptanya. Makhluk itu tidak hidup, tapi hanya dihidupkan. Makhluk itu tidak bergerak, tapi digerakkan. Makhluk itu tidak apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu yang menciptakan makhluk itu tadi. Ini direnungi, dipahami betul. Setiap hujan datang kata Nabi, maka sebagian manusia jadi kafir, sebagian manusia jadi iman. Kalau datang hujan, mengatakan ini hujan karena musim hujan, maka ini berarti iman kepada musim, kufur kepada Allah. Tapi kalau hujan datang, dia mengatakan hujan Allah yang mendatangkan, maka ini iman kepada Allah, kufur kepada musim. Ini hadis sahih mereka. Jadi biasakan apa-apa itu betul-betul dipikirkan, dirasakan hakikatnya. Nah, hakikatnya segalanya itu dari Allah. Kullun min indillah. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diucapkan sebanyak-banyaknya dan didengarkan sebanyak-banyaknya dan dipikirkan sebanyak-banyaknya.
Kata Imam Ghazali, setiap kejadian yang ada di alam semesta ini kamu urut. Dari mana ini, dari mana ini, dari mana ini, dari mana ini, dari mana ini. Nanti akhirnya mesti mentok dari Allah. Mulaikan Allah Ta'ala. Ini dari manusia. Lah manusia dari mana? Dari Allah. Dari pencipta manusia. Ini dari hujan. Hujan dari mana? Hujan dari awan. Awan dari mana? Awan dari ini. Dari mana? Dari mana? Tidak akan selesai pertanyaan sebelum dijawab dari Allah yang menciptakannya. Allah Ta'ala, tapi manusia itu kadang-kadang kalau ngurus apa-apa itu belum selesai sudah berhenti. Ini dari mana ini? Dari Pak Lurah. Dari mana ini? Dari Pak Camat. Dari mana ini? Dari Bupati. Dari mana? Dari Presiden. Presiden dari mana? Sudah notok? Belum notok. Dulu Presiden itu nggak ada juga kok. Dari pencipta. Sebelum kita jawab semua dari pencipta, maka hakikatnya kita ini belum menjawab. Kita ini belum menjawab. Kullun min indillah, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyak pembicaraan kalimat iman, mendengarkan kalimat iman. Dan dipikirkan, direnungi betul-betul. Kemudian mulaikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hakikat iman itu dimasukkan dalam hati kita. Apalagi waktu hujan seperti ini. Karena dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala termasuk doa-doa yang sangat bernilai di sisi Allah adalah doa pada waktu hujan. Pada waktu hujan. Jadi doa waktu hujan itu nilainya lain dengan doa waktu tidak ada hujan. Maka ada hujan begini ini kita banyak doa kepada Allah. Dan doa yang tertinggi, yang terpenting, doa supaya kita diberi oleh Allah SWT hakikat iman, iman yang sebenar-benarnya. Memuliakan Allah Ta'ala. Ada iman, ada hakikat iman. Memuliakan Allah Ta'ala yang kita kehendaki, yang kita minta hakikat iman, iman yang sebenar-benarnya. Nah, tandanya iman itu sebenar-benarnya dengan iman yang belum sebenarnya itu bagaimana? Memuliakan Allah SWT, kata para ulama, kalau memang iman yang sebenarnya itu ada rasanya. Itu kalau tandanya iman yang sebenarnya. Ada halawahnya. Wajada halawatal iman. Ada kemanisannya. Ada rasanya. Seperti garam, kalau hakikat garam itu ada rasanya. Rasanya asin. Kalau hakikat gula rasanya manis. Tapi katanya gula kok tidak ada manisnya. Ini berarti bukan hakikat gula. Tapi ini tidak tahu. Mungkin gambar gula, mungkin gula-gulanan. Kalau gula yang sebenarnya rasanya manis. Begitu juga iman yang sebenarnya. Iman kalau iman yang sebenarnya ada rasanya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini hakikat iman, ada rasanya. Di antara rasanya iman itu dimulaikan, kalau iman itu yang hakiki, kalau mendengar asma Allah, mendengar nama Allah, hati itu bergetar. Ada rasa. Allah pencipta alam semesta, raja dunia akhirat, pengatur nasib saya dunia akhirat, yang menentukan segalanya di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, yang selalu melihat saya, mendengar saya, menguasai saya.
menguasai seluruh alam semesta, maka baru disebut Allah. Hati itu ada getar. Ini tandanya iman juga, hakikat iman. Ada rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau ada ancaman-ancaman Allah, semua sudah Allah sudah tahu. Ini tandanya iman itu sampai hakikat. Tapi kalau ada ancaman-ancaman kemudian bingung, bagaimana Pak ini Pak? Saya diancam begini Pak. Ini ada orang begini Pak. Wah, ini berarti belum hakikat iman. Kalau ada hakikat iman yang sebenarnya, mendapatkan ancaman-ancaman, Allah juga sudah tahu. Yang mengancam, yang diancam, ancaman itu sendiri, semua Allah sudah tahu. Allah yang menguasai semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Hasbunallah, cukup Allah saja. Ini tandanya hakikat iman ada dalam hati. Maka kata para ulama, kalau kamu ingin tahu iman kamu sudah sampai hakikat atau belum, kalau ada masalah. Kalau ada masalah itu yang kamu ingati pertama siapa? Kalau ada masalah-masalah yang kamu ingati pertama adalah Allah, berarti kamu itu imannya sudah lurus. Tetapi kalau yang pertama kali diingati itu makhluk, berarti kamu itu sedang mencari-cari. Sedang mencari-cari. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meningkatkan iman, senantiasa bicara iman, mendengarkan pembicaraan iman, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih hakikat iman. Dan kita cari pengalaman iman. Bagaimana cari pengalaman iman? Cari pengalaman iman itu mulaikan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga perintahnya sesuai dengan akal kita, pikiran kita, nafsu kita, atau perintahnya itu bertentangan dengan nafsu dan pikiran kita. Ini kata para masyayikh, katanya Maulana Umar rahimahullah, kalau orang itu berani menjalankan perintah Allah yang tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan nafsunya, maka dia nanti akan dapat pengalaman iman. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah yang betul-betul tidak sesuai dengan akal dan pikiran dan perasaan, suruh menyembelih anaknya. Akhirnya beliau dapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalamannya apa? Ketika pedang ditancapkan di leher anaknya, nggak mempan, loh. Ditekan-tekan nggak mempan lagi. Ditekan-tekan nggak mempan lagi. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim itu marah kepada pedang. Ini pedang apa ini? Pedang itu untuk nyembelih kok nggak mempan, gimana ini? Akhirnya pedang tadi ngomong, pedang tadi ngomong, ya Ibrahim, engkau menyuruh aku untuk memotong leher anakmu, tetapi Allah melarang aku untuk memotong leher anakmu. Ya saya ini ikut Allah, bukan ikut kamu. Masya Allah. Jadi pedang pun bisa ngomong. Ini gara-gara Ibrahim alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan perasaan. Akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang tidak sesuai dengan akal dan perasaan juga. Jadi kalau kita ini maunya itu menjalankan perintah Allah yang cocok dengan kita, cocok dengan akal kita, cocok dengan nafsu kita saja, maka semulaikan kita ini akan dapat pengalaman yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah berani menjalankan perintah Allah yang luar biasa, nanti akan dapat pengalaman yang luar biasa juga. Ini sudah sunnatullah. Pertolongan anugerah Allah yang luar biasa setelah orang itu menjalankan perintah yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam, depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Tiba-tiba datang perintah Allah, pukul kantong kamu ke lautan.
Maka ini perintah yang aneh. Perintah yang betul-betul nggak masuk akal. Untuk apa ini tongkat dipukulkan di lautan? Ini tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan pengalaman juga. Karena pengalamannya Nabi Musa itu dulu tongkat ini dilemparkan itu jadi ular. Kalau dipukulkan ke batu keluar air. Nah sekarang ini menghadapi lautan kok juga suruh mukulkan tongkat lagi. Ini apa ini? Menurut pengalamannya nggak cocok, menurut pikirannya nggak cocok. Tapi perintah Allah dikerjakan. Perintah Allah yang luar biasa dikerjakan, maka akhirnya datang pertolongan Allah yang luar biasa, lautan jadi jalan raya. Maka kita ini belajar ini mereka. Kita datang jauh-jauh ke sini belajar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan pikiran kita. Nafsu kita mau pulang, tapi kita keluar jalan Allah. Nafsu kita mau tidur, tapi kita tahajud. Nafsu kita mau marah, tapi tersenyum-senyum. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Nafsu kita ingin menjelek-jelekan orang, tapi kita ganti dengan membaik-baikkan orang. Nafsu kita ingin bermusuhan, tapi kita ingin rukun. Kita rubah dengan kerukunan. Nah, nanti kalau kita sudah menjalankan perintah Allah yang tidak sesuai dengan pikiran dan nafsu kita baru dapat peningkatan. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama, orang yang taat menjalankan agama dengan taat, bukan menurut pikiran. Pokoknya manut taat 100%. Maka dalam satu saat imannya meningkat 70 tingkat. Tetapi kalau orang menjalankan agama berdasarkan pikirannya dan nafsunya, enaknya kira-kira begini, mau saya begini, maka 70 tahun tidak ada peningkatan iman. Untuk meningkatkan iman ini semulaikan Allah Ta'ala, kita harus berani mujahadah, menjalankan perintah-perintah yang kita tidak sesuai. Udan-udan, enak lereng jauh lah udan-udan. Tapi kita tentang nafsu kita, tetap juga jauh. Maka waktu musim hujan mulai saya Ilyas Bayan Hidayah ajab jauhlah. Setelah kasih Bayan Hidayah ajab jauhlah, beliau terus masuk di kamarnya. Begitu masuk di kamarnya hujan, deras sekali hujannya. Maka jamaah yang sudah dikasih ajab jauhlah ini tidak berangkat. Maka saya Ilyas keluar dari kamar. Kenapa belum berangkat? Hujan. Masya Allah. Itu tukang becak hujan juga tetap jalan. Warung-warung hujan juga tetap jalan. Pasar hujan juga tetap jalan. Tukang jual makanan hujan tetap jalan. Kok kamu karena agama hujan berhenti, itu bagaimana? Kata saya rahimah. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mau memaksa nafsu kita, nanti dapat pengalaman-pengalaman. Dapat pengalaman-pengalaman macam-macam. Setiap orang akan dikasih pengalaman. Kuncinya satu saja. Apa mau kamu jangan dituruti. Itu aja. Kalau itu kamu pegang, mesti dapat pengalaman. Mulaikan Allah, ada anak santri keluar, itu perayaan. Tiba-tiba ini sakit perutnya, tapi dia nekat. Pokoknya nggak akan pulang. Terus mau keluar, masih kecil. Saking sakitnya sampai tertidur. Dalam tidur itu Masya Allah, mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi mengatakan kepada Aisyah, itu anak itu kamu obati itu. Dipegang perutnya oleh Siti Aisyah. Tahu-tahu bangun sudah sembuh kemudian. Masya Allah. Ini karena orang mau mujahadah. Tapi kalau orang itu mengikuti nafsunya, pulang.
mau tidur, mau ngobrol. Tidak ada unsur menekan nafsunya, dia tidak akan dapat pengalaman iman. Sehingga imannya nggak naik-naik. Maka ini pengalaman iman didapatkan dengan mujahadah. Maka ceritanya Syekh Nizamuddin ini yang kuburannya di dekat markas Nizamuddin ini jadi nama kampung. Maka Syekh Nizamuddin itu kakinya sakit. Sehingga jalan dia pincang-pincang. Ketemu orang Hindu. Maka orang Hindu itu bilang, Maulana, katanya. Orang Hindu itu di sana itu menghormati sekali sama orang Islam. Maulana, kakinya sakit, boleh saya obati? Boleh. Sama orang Hindu tadi dipegang, langsung sembuh. Maka saya itu tanya, loh, hebat betul kamu, apa amalan kamu, kok bisa menyembuhkan kaki saya? Maka orang Hindu tadi mengatakan, amalan saya ini cuma satu. Apa kemauan saya tolak. Apa keinginan saya tolak. Ini amalan saya. Oh begitu. Kalau begitu saya mengajak kamu masuk Islam, kata saya itu. Maka orang Hindu tadi diam. Setelah diam, ya saya masuk Islam sekarang. Loh kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan pimpinannya orang Hindu. Iya. Karena hati saya tidak mau masuk Islam, maka saya tolak hati saya. Masuk Islam saya sekarang. Memuliakan Allah Ta'ala. Jadi sampai orang kafir pun kalau punya prinsip menentang nafsunya, artinya jadi orang Islam. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Jadi orang kalau mengikuti nafsunya akhirnya celaka, tersesat. Walaupun orang sudah iman, tapi kalau mengikuti nafsunya terus, lama-lama nanti jadi tersesat. Alhamdulillah. Maka kita tentang nafsu kita. Apa keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan agama, kita tentang. Memuliakan Allah Ta'ala, kita dalam sholat itu diajari menentang nafsu juga. Duduk, tahiyat awal iftiros, tahiyat kedua tawarruk. Sebetulnya duduk itu yang enak ya silo, begitu enak, santai. Tapi kita ini di dalam sholat itu diajari duduk ikut perintah, bukan duduk semaunya kita. Nah, mulaikan Allah SWT. Semua gerakan-gerakan sholat itu dimulaikan untuk mengajari kita supaya kita ini menjadi orang yang taat, tidak mengikuti kemauannya sendiri, tetapi ikut perintah. Maka orang yang ikut perintah mereka tidak mengikuti nafsunya, dia nanti dapat pengalaman-pengalaman macam-macam. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara cara untuk meningkatkan iman. Dengan kita menentang nafsu kita, yang namanya mujahadah. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman mereka adalah dengan memperbanyak amal sunnah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Tambah banyak amal sunnah yang kita kerjakan, maka tambah banyak lagi nur yang akan masuk dalam hati kita, sehingga hidayah akan tambah besar, iman kita akan meningkat. Duduk cara sunnah, tidur cara sunnah, makan cara sunnah. Ini penting sekali mereka. Ini bukan hanya untuk zaman dulu ketika baru keluar 3 hari. Sekarang sudah karpon lama sehingga tidak perlu lagi adab makan, adab tidur, tidak perlu lagi. Nah, ini dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kemerosotan. Bukan peningkatan, tapi ini kemerosotan. Dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya kita ini tambah lama dalam agama ini, tambah lama dalam usaha agama.
tambah lagi teliti di dalam mengamalkan sunnah, sehingga tambah lagi banyak cahaya yang Allah masukkan dalam hati kita, sehingga agama ini rasanya tambah lezat, tambah lezat, tambah lezat. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman mereka adalah kita ini belajar ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu itu meningkatkan iman juga. Terutama ilmu fadhail. Kata Sayyidina Abdul Hasan, ilmu fadhail itu langsung berhubungan dengan iman dan akan meningkatkan iman. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman banyak zikir. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Maksudnya tenang itu bagaimana? Maksudnya tenang itu imannya meningkat. Kalau zikir ini zikir yang sebenarnya, maka iman itu akan meningkat. Jadi tenang itu bukan maknanya tidur, ngantuk seperti kamu ini, bukan. Ini namanya teler, bukan tenang. Jadi tenang ini dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkatnya iman itu maksudnya tenang dalam Quran. Walakin liyatma'inna qalbi. Kata-kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Hati saya supaya menjadi tenang, maka imannya meningkat. Imannya meningkat. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Zikir yang sungguh-sungguh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa dalam keadaan zikrullah. Memulaikan Allah Ta'ala zikir perkara yang besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar dari semuanya. Karena semua amalan tanpa zikir namanya bukan amalan lagi. Kalau kita ini amal tanpa mengingati Allah, itu bukan amalan. Kita dengar bayan, ini amalan. Kalau kita dalam waktu mendengar bayan itu ingat Allah, kita bayan ini amalan. Kalau waktu bayan itu mengingati Allah. Kalau tidak mengingati Allah bukan amalan, itu cuma ngoceh saja. Setiap amalan harus dibarengi dengan zikrullah. Nah, mulaikan Allah. Jadi antara cara meningkatkan iman dengan mencintai orang-orang ahli iman. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Maknanya bagaimana malaikat? Kalau orang itu mencintai orang-orang ahli iman, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang ahli iman. Maknanya dia akan dikasih iman oleh Allah SWT. Maka mencintai orang-orang ahli iman, mencintai orang-orang soleh itu bagian dari cara untuk meningkatkan iman. Begitu juga malaikat Allah Ta'ala. Kebencian, permusuhan dengan orang-orang ahli iman ini akan merusakkan iman kita. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang menyakitkan hati wali-waliku, berarti ngajak perang dengan aku. Ini kata para ulama, apa ini maksudnya? Ini bahaya ini. Orang itu kalau menyakitkan hatinya orang-orang ahli iman, berarti ngajak perang dengan Allah. Kalau ngajak perang dengan Allah, maknanya imannya akan hilang. Naudzubillah. Maka kasih sayang dengan orang-orang ahli iman, melihat kebaikan-kebaikan orang-orang ahli iman, ini bagian dari cara untuk menjaga iman kita dan untuk meningkatkan iman. Dan ini mesti kita buat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara untuk meningkatkan iman, memulaikan kalau kita ini ada usaha bagaimana saudara-saudara kita imannya meningkat. Namanya usaha dakwah. Jadi kalau kita ini pikir bagaimana anak saya imannya meningkat, istri saya imannya meningkat, anak-anak saya imannya meningkat, umat ini imannya meningkat, maka iman kita sendiri akan meningkat. Wallahu fi 'aunil 'abd ma jalal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya kalau hambanya senantiasa menolong saudara. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang imannya terus meningkat terus, enggak ada turunnya. Siapakah mereka? Itulah para nabi, para rasul alaihi wasallam.
Jadi antara ciri khasnya kehidupan para nabi, para rasul itu apa? Mereka ini dakwah terus menerus, tidak ada hentinya. Ini di antara ciri khasnya. Maka imannya meningkat terus menerus. Bukan dakwah 4 bulan, dakwah seumur hidup sampai mati. Ada orang tanya, apa 4 bulan, dakwah 4 bulan? Di Quran tidak ada dakwah 4 bulan. Memang tidak ada dakwah 4 bulan di Quran. Yang ada dakwah sampai mati. Kalau ditanya waktu, yang ada di Quran 950 tahun itu dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini 4 bulan, 40 hari ini langkah-langkah pertama untuk supaya kita mengenal kerja-kerja dakwah. Insyaallah kita niat semuanya. Jadi dakwah ini mulaikan untuk diri kita sendiri hakikatnya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa mujahadah maka hasilnya itu untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain akan dapat hasil juga, tapi yang pertama dapat hasil adalah hakikatnya diri dia sendiri. Oleh karena itulah dimulaikan Allah sudah tahu kalau Fir'aun itu tidak akan masuk Islam, tidak akan beriman. Karena Allah itu maha tahu segalanya. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kalau Fir'aun tidak akan masuk Islam, tidak akan beriman. Tetapi Allah perintah Nabi Musa untuk dakwah kepada Fir'aun. Kan aneh. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun yang Musa, karena dia telah melampaui batas. Padahal Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan masuk Islam. Kok Nabi Musa suruh berangkatnya apa? Ini menunjukkan memulaikan dakwah itu dimulaikan Allah Ta'ala untuk dai itu sendiri. Dakwah itu untuk dai itu sendiri. Yang terpenting memulaikan. Adapun orang lain itu yang kedua, yang terpenting untuk dirinya sendiri. Memulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dakwah itu hasilnya dua. Untuk dirinya sendiri pertama, yang kedua untuk orang lain. Dan orang lain ini ada dua juga. Kadang-kadang dengan dakwah akan datang hidayah, kadang-kadang dengan dakwah akan datang azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dakwah sudah disampaikan seperti itu. Untuk Bani Israel jadi asbab hidayah, untuk Fir'aun jadi asbab azab. Jadi dakwah ini pedang bermata dua. Ini akan jadi asbab hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan akan menjadi asbab kehancuran bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Itu dakwah. Ceritanya begitu. Nabi Nuh dakwah siang dan malam, akhirnya bagaimana? Asbab hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki 80 orang, dan asbab kehancuran untuk orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu orang yang tidak mau menerima. Dakwah ini perkara besar mereka. Jadi satu pukulan kena dua dakwah. Satu kerja kena dua. Jadi asbab hidayah untuk orang-orang yang Allah kehendaki, dan asbab kehancuran untuk orang-orang yang memusuhi nanti kalau Allah kehendaki. Sekarang repot-repot. Satu kerja sudah mendatangkan macam-macam barokah. Maka Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan kalau dakwah dikerjakan, pertama kali imannya yang dakwah itu sendiri akan meningkat. Kemudian yang kedua, orang-orang iman yang imannya lemah sebab wujudnya usaha dakwah, mereka akan naik imannya. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir akan dihancurkan oleh Allah. Itulah yang diceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dakwah. Nabi Musa sendiri meningkat. Kemudian yang kedua, wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Keluarga Fir'aun yang tadinya itu takut, tidak berani mengatakan iman, kemudian timbul keberanian, imannya naik sehingga berani dakwah pada Fir'aun. Kemudian yang ketiga, Allah SWT hancurkan orang-orang ahli batil. Allah yang menghancurkan.
Jadi dakwah ini bukan perkara kecil mereka. Ini bukan istilahnya itu ya. Nenek segelem ya alhamdulillah, nah ini apa-apa lah, betul. Ini dakwah ini perkara gede. Dakwah ini kemuliaan dan kehinaan umat Islam itu dalam dakwah. Umat Islam ini akan kembali mulia lagi atau akan tambah hina? Ini kuncinya dalam dakwah. Pertolongan Allah datang kepada umat atau azab akan datang, ini kuncinya dalam dakwah. Namanya Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan pada zaman Nabi, kegelapan seluruh alam. Tapi ketika dakwah dihidupkan, maka muncullah masyarakat wali-wali Allah, muncullah para sahabat, muncullah pejuang-pejuang, muncullah orang-orang soleh, muncullah negara-negara yang berpegang dengan agama Allah, muncullah raja-raja yang berpegang dengan agama Allah. Di belahan bumi timur barat dimulai dari dakwah. Maka saya mulaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran cerita banyak sekali mulaikan. Banyak sekali. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang kepada umat Islam mulai zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi-Nabi yang setelahnya sampai zaman Nabi Isa. Semua pertolongan Allah SWT kepada umat ini ketika umat ini telah mengumpulkan antara dakwah dan ibadah. Kalau baru dakwah tok, pertolongan Allah belum datang. Tapi kalau sudah kumpul antara dakwah dan ibadah, maka terjadi macam-macam pertolongan Allah yang besar-besar. Maka kita ini duduk di sini untuk ambil satu keputusan dalam hati kita. Mau kita kumpulkan kerja Nabi, dakwah dan ibadah. Insyaallah mereka. Bukan hanya 4 bulan, 40 hari. Tetapi bagaimana dakwah ini menjadi jalan hidup kita sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Nabi juga telah menjadikan dakwah ini jalan hidupnya sampai akhir hayat beliau. Sudah keadaan sakaratul maut beliau masih dakwah, masih berteriak-teriak as-shalah, jagalah salat. Sudah dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah, mau dikirim ke Romawi, 3.000 orang mau dikirim. Dalam keadaan sakaratul maut. Maka keadaan seperti ini dipahami betul oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika sakaratul maut pesan kepada Sayyidina Umar, tidak ada musibah lebih besar melebihi wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kamu tahu tak dulu bagaimana ketika Rasulullah wafat, musibah yang begitu besar itu tidak menghalang-halangi aku untuk mengeluarkan jamaah. Iya. Maka nanti kalau saya mati, hai Umar, kalau saya mati pada waktu malam, jangan sampai jamaah tidak dikeluarkan malam itu juga. Sebelum subuh harus sudah keluar. Kalau saya mati waktu siang, jangan sampai datang waktu maghrib, jamaah belum dikeluarkan. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini kapan itu? Waktu sakaratul maut. Waktu sakaratul maut. Yang dipikirkan dalam pengeluaran jamaah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kenapa begitu beliau ini? Karena dulu beliau melihat sendiri pimpinannya, kekasihnya, yaitu baginda Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah. Maka sekarang ini, malam ini juga saya mulaikan, kita akan membentuk jamaah juga seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membentuk jamaah, seperti baginda Muhammad SAW membentuk jamaah. Insyaallah kita niat semuanya. Yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri. Taqabbalallah. Jazakumullah. Nah, silahkan berdiri ke kanan. Yang mau keluar 4 bulan silahkan ke selatan mereka. Berdiri ke selatan. Yang sangat penting Allah berikan kepada kita. Insyaallah. Dakwah siapa para nabi. Silakan mulaikan. Yang 4 bulan silakan berdiri ke selatan. Monggo 4 bulan berdiri ke selatan.
Yang 40 hari juga mereka. 4 bulan, 40 hari, silakan. Monggo. Sekarang dosa sinten, Mbah? Monggo, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Monggo, bismillah. Ya. Mumpung umure tesih enten, nggih. Mumpung umure tesih wonten. Kalau ngertos sebulan nek ning dunya apa ora, sedina kasih ning dunya apa ora, ngertos. Enten wong iku yang jinggo terus teng mriki sakniki mboten akhirat. Maghrib wae terus teng mriki. Dereng isak menuju akhirat. Masyaallah, ini kan saya. Nah kita mungkin nasibnya yang ngoten niku sedaya. Jadi berangkat sedaya. Ini dakwah bukan untuk keperluan orang lain, keperluan kita sendiri. Supaya kita ini mati, amalan kita masih diteruskan oleh orang-orang setelah kita. Monggo 4 bulan, 40 hari. 4 bulan, 40 hari, 10 hari. Pinten-pinten mawon, monggo. Sumeneng bismillah. 4 bulan, 40 hari, pinten-pinten mawon, monggo.